Hai, selamat malam. Saya Mimi, mama kepada Ovel, di mana saya ingin mengucap syukur dan juga ingin membuatkan satu kesaksian untuk anak saya, yaitu Ovel. Even pun buat masa ini dia masih lagi menjalani terapi, tapi saya ingin membuatkan satu kesaksian untuk bagi kita semua di luar sana. So sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, actually anak saya nih, Ovel, dia menghidap tumor bahagian otak. Tumor tuh yang mengam tempat yang kita punya saraf, dan memang tidak boleh di operation, memang yang tidak boleh di kemo, sebab itu sangat membahayakan dia punya kesehatan, dia punya life lah. So dokter pun tidak mau ambil risiko untuk melakukan operation. So apa yang bagus untuk dia adalah untuk treatment, yaitu radioterapi. So di mana anak saya yaitu Ovel, dia menghidapi penyakit tersebut, kami pun dapat mengetahui pada tahun ini juga. Tapi dia yang nampak dia punya simptom tuh pada bulan 3. Tapi bulan 3 tuh dia macam yang demam, lepas tu leher dia macam ni sengit, lepas tu dia berjalan tu pun dia macam yang dia cepat letih, kadang tu dia heret dia punya kaki. Itu tuh dia punya simptom lah. And lepas tu dia kerap demam. So dia punya demam yang bulan 4 tu memang yang orang bilang demam tu yang orang bilang yang sangat teruk lah, yang mengampai, sudah orang bilang. Dan saya ada bagi tahu dengan mami, bawa dia pergi hospital. Itu pun saya pun ada berbincang dengan bapak dia juga. Bapak dia cakap bawa dia pergi hospital lah, macam tu. So lepas tu waktu mami antar dia pergi hospital tu, doktor mengesahkan macam yang got something happen about her, macam tu. So dorang yang after scan, dan dorang kena stay di sana hospital Tenom tu macam 2 hari kah, kalau tidak salah saya. Lepas tu dorang kena antar pergi di Keningau, dan pun sama juga dia punya result. Jadi dorang antar pergi di sini hospital khas kan, wanita dan kanak-kanak. Jadi dorang cek di sini memang dia disahkan mempunyai tumor bahagian saraf lah. So dokter juga mengatakan yang bahwa dia punya jangka hayat yang macam yang 6 bulan atau hingga ke 1 tahun. Tapi waktu yang dia sakit tu memang saya tiada dengan dia. Memang saya bekerja, memang saya di overseas. Dan pada bulan 19 bulan 5 tu saya balik, dan 20 bulan 5 tu saya start jaga dah sampai sekarang. Jadi dalam perjalanan Ovel waktu dia menjalani treatment tersebut, memang tiada benda yang orang bilang, tiada yang macam jalan yang sangat baik, tiada jalan yang indah. Banyak yang harus dia tempuhi, di mana dia tidak boleh kencing dengan baik, means dia kena bergantung dengan hos. Itu pun 3 kali dia bergantung dengan hos. Itu pun memang waktu itu tu pun memang saya sangat struggle. Saya tengok dia punya kondisi seperti itu, memang saya sangat struggle. Dan saya pun bertanya dengan Tuhan, saya cakap macam ni, Tuhan, kenapa perlu anak saya, kenapa dia, kenapa bukan orang lain? Saya cakap dia macam tu. Memang yang macam yang saya almost give up terhadap anak saya Ovel. Memang saya struggle, memang setiap kali saya berdoa, semacam yang orang bilang kan 50-50 lah, macam yang percaya tidak percaya, dia macam tu. Jadi jadi waktu tu saya tidak tahu lah, tiba-tiba hati saya terbuka. Saya tengok khotbah pendeta Philip Mantova.
tentang penyembuhan. So waktu yang saya buka tuh memang yang semua pun tentang yang pasal yang penyakit cancer. Even though pun itu bukan adalah untuk anak saya, tetapi saya mengimani itu adalah untuk anak-anak saya Ovel. Tetapi waktu yang dia menjalani treatment, radioterapi, memang banyak kesulitan yang dia tempuhi, di mana dia susah untuk mau berak, di mana dia harus dipasang apa tuh dia punya itu hose untuk supaya dia boleh kencing, sebab memang dia tidak boleh kencing dengan normal lah waktu tu. Lepas tu lagi dia lagi kena masuk hose di dalam hidung, sebab doktor just ya macam yang just untuk standby, mana tahu kalau macam waktu dia menjalani RT, dia bilang kemungkinan dia akan menghadapi ulcer kah, kemungkinan dia tidak boleh makan apa semua. Tapi puji Tuhan, waktu yang dia menjalani apa tuh terapi yang keberapa sudah tua, kelima kah, kedua tuh ya kedua. Dia apa tuh dia punya host tuh tercabut. Waktu tu kami mau balik pergi di kampung tuh, kami so means mau bawa dia balik pergi di kampung lah, bagi dia tenang, relax, macam tuh. Lepas tu tapi dia masih lagi bergantung dengan yang host lah, dia punya kencing. So memang saya tengok dia waktu itu pun memang saya pun sangat kesian, sebab saya juga pernah alami waktu yang saya melahirkan dia. Time tu pun memang apa nih, saya pun pernah juga alami macam mana yang kita bergantung yang macam yang host, yang macam mana untuk macam mana kita kencing tu melalui host, macam tu. Memang sakit. Jadi memang saya faham macam mana dia punya kondisi waktu itu. Memang saya pun sangat kesian, sangat struggle. Dan waktu yang sama pun yang macam yang saya berdoa, saya berpuasa, berpuasa sehingga saat ini saya berpuasa juga. Saya cakap tapi ini dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera, di mana saya cakap dengan diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, saya mau berpuasa sampai anak saya habis arti. Saya berpuasa tuh setengah hari dengan niat yang penuh dengan sukacita. Lepas tu saya juga ada mengimani bahwa dia telah dipulihkan, sebab saya ada tengok si pendeta Philip Mantova punya khotbah. Lepas tu si Om Billy yang dimana yang dia menghidap penyakit kanser darah, yang doktor juga mengatakan yang dia bilang yang dia just boleh hidup 3 hingga 6 bulan, di mana hidup dia tu dipakai oleh Tuhan. Jadi waktu saya tengok Om Billy punya khotbah, dia buat satu kesaksian, hati saya betul-betul yang sangat, saya menangis. Wow, sangat, orang bilang wow, sangat luar biasa. Tuhan itu baik. Lepas jadi saya mengimani, saya bilang dalam nama Yesus, saya dalam kondisi apapun Ovel, saya cakap saya terima itu dengan pengucapan syukur. Saya terima itu dengan segenap hati bahwa Ovel telah dipulihkan. Saya juga percaya dalam kondisi Ovel saat ini, saya cakap dalam dia saya tahu kau sedang bekerja, kau mau banyak orang di luar sana untuk melihat betapa baiknya engkau terhadap anak-anaknya. So itu yang sangat menakjubkan di dalam hidup saya. Saya bersyukur itu semua. Jadi saya sangat bersukacita apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya itu adalah
sangat luar biasa, sangat luar biasa. Uh, ini adalah perjalanan hidup Ovel, dan juga pada 2 hari yang lepas juga, dimana yang sebelum 2 hari yang lepas, dia dia punya demam tuh on off. Sebab sebelum ni yang dia demam, kami pergi scan kan, memang yang bahagian paru-paru tu ada kabur. So doktor ingatkan yang dia tu ada COVID. So dia kena cek saliva tes apa semua. Puji Tuhan, dia bukan dia bukan COVID. Jadi jadi dia punya demam tu pun memang tidak surut lah, dia on off. Saya memang, orang bilang kan, kalau macam anak saya demam, saya memang akan buka dorang punya baju, saya akan letak kain basah lah bahagian sini ni, saya akan letak kain basah bahagian dorang punya keletiak, bahagian leher, lepas tu kepala lah. Waktu yang dia demam tu pun memang dia just pakai pampers saja. So memang saya tidak cukup rehat. So tapi saya tidak pernah pun merasakan yang macam yang saya sangat terbeban. Ya, kadang kala saya terbeban, tetapi puji Tuhan, saya dapat satu kekuatan yang orang bilang yang tidak boleh saya katakan, yang macam sukacita tu ada di sukacita. Lepas tu saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan saya percaya anak saya telah dipulihkan. Saya mengimani itu setiap hari, sebab saya bangun dalam 1 jam, tetapi pada waktu yang sama saya tidak merasakan kepenatan ataupun yang macam yang sangat yang macam yang lelah. Memang tiada. Penat sekejap tu memang ada, tapi yang penat yang luar biasa tu memang tiada. Dalam nama Yesus tu, dia sangat baik, memang sangat baik. Dia pegang segala beban berat saya, setiap kesulitan yang saya hadapi. Dia tahu saya sangat struggle, dia tahu kadang saya up down, tetapi dia tetap menghiburkan saya. Dan juga waktu yang saya tengok Ovel pun memang saya sangat, orang bilang memang saya tidak bertahan lah, tapi I don't know macam mana saya dapat satu kekuatan yang sangat luar biasa, di mana yang 2 hari yang lepas dia demam. Waktu tu kami makan sama-sama. Saya cakap dengan dia, Ovel, let's we eat together. Saya cakap jam macam tu, Ovel makan, mami pun makan, okay? And then dia bilang okay. Lepas tu dia makan, tapi dia mau rehat kan, sebab saya memang tahu dia punya time dia mau tidur. Jadi saya kasih mandi dia, lepas tu saya kasih lepas tu saya kasih baring dia mau tidur sudah tu, dan dia batuk tanpa henti. Bayangkan dia batuk tanpa henti hampir 30 minit. Saya sangat struggle sampai saya cakap, lepas dan sebelum tu saya bawa dia pergi di toilet. Kami dalam toilet tu pun dalam lebih kurang yang dalam 20 minit lah macam tu kami di dalam toilet. Sampai saya pun marah dia, coba kau stop, saya bilang jangan lagi kau batuk-batuk. Saya lagi marah dia. Saya bilang kenapa kau batuk yang macam yang non stop, sebab saya sudah stres. Lepas tu dalam keadaan yang Ovel yang macam tu, dia sampai terkencing, dia sampai terberak, dia punya batuk tidak stop. Lepas tu saya tengok dia punya itu pusat tu memang yang macam yang terkeluar sudah dia punya pusat. Tengok betapa teruknya batuk dia tu, sampai membuatkan dia rasa yang lemah, sampai dia tidak boleh berdiri. Saya peluk dia. Lepas tu saya cakap macam ni, Tuhan, saya bilang, apalagi ujian yang kau mau bagi dengan saya, dengan saya, tidak cukup ke apa yang kau buat untuk anak saya? Saya bilang ya macam tu. Saya bilang
apa salah anak saya bilang, Tuhan kau ambil nyawa saya sebab saya tidak mampu untuk menghadapi semua ni. Saya cakap ya macam tu di dalam toilet. Dan saya tahu dia Ovel pun tengok saya sebab dia memang jenis yang anak yang uh, sangat berdikari, sangat independen. Dia memang macam tu. Saya tahu dia tengok saya sebab dia tengok saya menangis kan, sebab saya bilang, Tuhan tolong saya, kau cabut setiap sakit penyakit, apatah lagi batuk yang dia alami sekarang ni, sebab saya tidak mampu melihat dia macam ni, saya bilang. So dia batuk tanpa henti, saya bilang, so saya memang dalam keadaan, pada waktu yang sama saya mengeluh, tapi pada waktu yang sama juga saya mengatakan seperti ini, dalam nama Yesus saya imani Ovel telah menerima penyembuhan. Batuk-batuk dia, demam selesma dia telah dipatahkan dalam nama Yesus. Ovel telah menerima penyembuhan, dan juga saya sebagai mamanya juga menerima penyembuhan. Saya cakap yang macam tu sebab anak kan, dia kan belum lagi tahu macam mana cara kita percaya. So saya pun begitu dengan dokter pada waktu itulah. Jadi dokter suruh kami pergi X-ray. Apa yang menakjubkan di sana, sewaktu Ovel yang kami mau pergi di X-ray tu, sewaktu yang dia pergi X-ray tu, batuk dia tu semakin berkurangan. Ada juga dia batuk yang batuk tu, tapi yang tidak yang macam yang dia batuk di tandas. Lepas tu yang masa yang dia kena X-ray tu pun, puji Tuhan, dia tidak juga yang macam yang macam yang batuk yang batuk-batuk. So dia cuma dia tidak boleh tahan dia punya batuk lah, tapi puji Tuhan juga boleh yang X-ray tu berjaya. So dan kami naik, itulah bila kita mengimani sesuatu yang belum kita nampak, kita mengimani di sana, Tuhan pasti akan bekerja. Jangan kita kita mengimani, kita nampak dulu dia punya penyembuhan, baru kita mengimani. So maksud dia, kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa mematahkan setiap sakit penyakit itu. Jadi saya mengimani Ovel sehat. Dan waktu yang kami balik tu, so dia, puji Tuhan, dia punya batuk tu makin berkurangan. Waktu yang kami dalam perjalanan tu, tiba-tiba hati saya tergerak yang macam ni, bersukacitalah, menyanyilah, dia cakap dia macam tu. So ada satu lagu apa tu yang lagu rohani tu, ada, saya memang tidak hafal dia punya lirik lah, tapi saya bilang yang memang saya nyanyi tu yang macam yang nenek-nenek macam tu lah. Saya buat yang macam tu. Jadi ya, waktu yang kondisi dia seperti itu tu memang saya menyanyi, mengucap syukur. Lepas tu waktu yang kami sampai di sini tu, doktor bagi tahu yang dia harus kena kasih masuk tiup, sebab doktor tu cakap risau kalau macam dia tersedak. Tetapi memang hati saya memang kuat, memang tidak tersedak daripada segi makanan, sebab tiba-tiba saya teringat waktu yang dia first yang scan tu kan, dia punya bahagian paru-paru tu memang ada yang macam yang kabur-kabur, macam yang tadi saya bagi tahu tu. Lepas tu yang 2 hari lepas tu yang kami scan tu, memang sebelah kanan tu memang nampaklah putih. So sebab waktu yang dibatuk time tu memang dia tidak keluar kahak, memang sampai dia jadi batuk kering time tu memang dia tidak keluar apapun kahak di dalam, dia tidak keluar lah, dia just batuk-batuk saja, dan dia punya demam tu pun on off. Dan yang 2 hari lepas tu saya cakap dia macam ni, so sudah kena pasang dia punya tiup, lepas tu kena ambil darah lagi, so dah kena bagi ubat
antibiotik tuh melalui dia punya yang jarum tuh lah. Lepas itu dia kena sambung oksigen lagi sebab dia punya oksigen rendah. So lepas itu tengok dia demam kan, saya cakap dengan tunas. So saya tidak tahu lah waktu yang dia kena buat dia macam tuh, mungkin orang ingat kali kan saya gila kali itu. Orang bilang kan apa nih mama nih tidak berperi kemanusiaan, tapi mau buat macam mana, damai hati itu kan orang bilang kan Tuhan saja yang tahu. Damai itu orang bilang memang saya tidak boleh katakan ya, yang macam yang sukacita itu begitu luar biasa di dalam hidup saya. Lepas itu si Obel dia sudah tidur, dia akan sudah tidur. So lepas itu saya kasih lap dia, dan saya cakap dengan itu nurse lah, saya cakap biar dia demam, saya bilang biar dia demam teruk, saya bilang dia akan sembuh satu kali, saya cakap dia macam itu, dia tidak akan sakit, dia tidak akan sakit-sakit lagi, saya cakap dia macam itu. Orang mungkin yang kalau terlalu excited kali mama Shovel nih, yalah excited itu kan dengan iman, kita percaya Tuhan kita tuh baik. So kita percaya Tuhan tuh sangat luar biasa, Tuhan tuh ada Allah yang sangat mengasihi, Allah yang penyayang. Apabila kita mengimani, kita percaya bahwa dia adalah Bapa penyembuh, dia pasti bekerja, tangannya tidak kurang panjang. Jadi waktu time itu saya cek Shovel punya suhu itu 39 sudah, baik saya bilang. Tapi time itu saya tidak semacam yang risau tuh kan yang buat saya risau lah macam tuh. Memang ada juga risau lah, tapi yang macam yang tidak lah, yang macam yang sangat yang macam panik orang bilang tidak. Jadi saya cek dia punya suhu dan 38.8, saya bagi dia lap, saya kasih lap dia kan. Lepas tu saya tidak bagi dia pakai baju juga waktu tu yang malam hari 5 tu, malam hari Jumaat tu. Jadi nurse bagi ubat demam. Pada waktu yang dalam beberapa jam Ovel tidak demam, dia punya demam tu terus turun. Saya terus datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, saya tahu kau pasti menyembuhkan anak saya. Waktu yang sebelum yang kita balik kepada cerita yang sebelum yang si Ovel kena kasih apa tuh kan, yang dia kena kasih masuk jarum tuh, sorry yang dia sudah kena kasih masuk jarum, dan itu tempat cadar dia tuh sebab dia punya kencing, so kan basah. Jadi saya kasih tukar lah, saya suruh saya bangun sekejap. So dia sudah bangun, saya nampak yang bagian yang belakang dia nih ada yang benjolan sebelah kiri, sebab dia punya tumor tuh memang dengan bagian belakang anak mata kita nih, dia punya tumor tuh. So bagian kanan tuh dia punya benjolan tuh tidak terlalu nampak, tapi bagian kiri tuh memang nampak sangat. Saya terus menangis. Pada waktu itu juga saya tidak tahu kenapa hati saya tergerak untuk baca dalam kitab Ayub, dalam Ayub. So di sana juga yang menguatkan saya, seperti Ayub juga, bagaimanapun dia punya kondisi, dia tetap dia tetap percaya, dia tidak pernah yang macam yang waktu dia kehilangan segala-galanya, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Even pun dia kehilangan anak dia, kawan-kawan dia menghakimi dia kehilangan semua harta benda dia punya kekayaan, tetapi dia tetap juga untuk percaya, mengucap syukur dalam setiap apapun yang dia hadapi waktu itu. Jadi ada satu ayat apa tuh, Ayub 5 pasal 8, 9 dengan 18. Saya baca yang itu. Saya baca yang itu sekejap. Mana nih? Ayub pasal 5 ayat 8. Ayat itu berbunyi begini. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku.
ayat 9, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ayub 18, kerana dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Itu yang sangat membangunkan saya. Lepas tu ada lagi dalam kitab Ayub yang mengatakan yang dalam Ayub 14 pasal yang ke-7 seperti begini, kerana bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Dan pada waktu itu juga saya ada dengar, sebelum yang saya baca sampai ayat yang di sini, saya ada dengar saya dengar satu kesaksian daripada Om Billy, di mana yang dia mengidap penyakit kanser darah kan. Dia juga ada buat satu kesaksian bahwa yang waktu dia dapat kanser darah tuh kan, yang dokter juga mengatakan yang dia punya jangka hayat tu pun 3 hingga 6 bulan saja, yang sebelah pula 6 hingga 1 tahun. Dan dia punya kesaksian itu pun yang saya dengar yang waktu yang dia menyampaikan firman Tuhan tu, dia juga mengatakan yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang itu. So yang itu tu, lepas tu saya cakap dan saya imani, saya cakap dalam nama Yesus, pohon yang lama telah ditebang, dia akan mengeluarkan tunas yang baru dan bertumbuh begitu baik dan juga mengeluarkan buah yang sangat banyak. Dan juga saya imani itu adalah Obel, di mana tubuhnya yang lama telah dipatahkan dan dia telah menerima tubuh yang baru, dan di mana dia menerima pemulihan yang sangat luar biasa. Saya cakap ya macam tu. So saya imani, itu adalah saya imani bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan waktu yang kepala dia tu pula memang senempat yang benjolan tu, yang tadi saya bagi tahu itu 2 hari lepas saya mendoakan, saya imani. Lepas tu kebetulan time tu pun pendeta Filiman Tova pun juga ada dia mengatakan yang bahwa yang itu ada yang benjolan, yang pasal yang kanser, yang pasal yang tumor lah di kepala. Lepas tu dia bilang benjolan tu dalam nama yang dia mengatakan yang benjolan tu akan hilang. Itu saya tengok dia punya live hari Rabu, dan kan saya nampak, tiba-tiba ternampak yang yang belakang dia yang benjolan tu. Hari Jumaat tu saya imani, saya berdoa juga. Doa saya seperti ini, saya cakap, Tuhan, kuserahkan Obel di dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang turut bekerja, di mana setiap tumornya, benjolan bahagian tumornya, sakit penyakitnya, kakinya yang lemah dikuatkan, tinggi darah, dia punya sakit penyakit yang dalam badannya, dalam nama Yesus saya tengking, dipatahkan, dan Obel menerima pemulihan, penyembuhan. Saya imani itu dalam nama Yesus. Saya sangat mengucap syukur. Saya berdoa itu adalah sepanjang setiap hari. Bila saya merasa yang macam yang saya tidak tenang, saya berdoa, saya dengar khotbah, kalau bukan Pastor Filiman Tova, Om Billy, Pastor Henny, lagi Pastor Debbie. Yang itu tu saya dengar yang tentang penyembuhan, tentang kekuatan, tentang pengharapan. Tapi yang betul-betul yang menguatkan saya yang itu khotbah si Om Billy, sebab
dia menghadapi kanser darah di mana Tuhan pakai hidup dia yang begitu luar biasa. Apabila saya dengar yang khotbah dia tuh, yang dia punya kesaksian, si Ovel pun lebih kurang sama juga, di mana yang dia punya mata tuh yang macam yang ada naik ke atas, yang orang bilang yang mata hitam ni dia ada naik ke atas. Lepas tu tapi tidak yang begitu lama, dia macam yang dalam 1-2 saat dia macam tu dan dia kembali normal. Lepas tu yang sebelum ni mata dia yang juling tu, yang sedikit demi sedikit mata dia tu pun sudah yang macam yang beransur pulih. Itu pun saya mendoakan semua apa yang macam yang saya rasa yang itu bukan yang normal, saya berdoa, saya imani dia telah dipulihkan. Saya selalu berdoa yang macam tu. Di saat saya nampak kondisi dia seperti itu, memang kadang saya yang macam yang struggle, saya down. Lepas tu saya cakap, Tuhan bagi saya kekuatan, biarlah engkau campur tangan di dalam setiap kepribadian saya, dan juga berikanlah penyembuhan bagi anak saya Ovel. Waktu itu juga Roh Kudus bekerja, dan yang paling saya sangat bersuka cita hari ini. Saya baru perasan di mana yang belakang Ovel tuh, dia punya yang benjolan dia tuh sudah semakin berkurangan. Saya sangat bersyukur, saya sangat senang hati. Saya tidak boleh bayangkan bagaimana saya tidak bisa menangis, sebab sukacita itu sangat dalam, sangat luar biasa. Saya cakap, Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Sampai saya, kalau macam yang kawan-kawan kan ada yang macam mama di sinilah, saya bagi tahu, saya bilang syukur, saya bilang kotor kak anak saya punya benjolan yang di sini tuh yang sebelah kiri itu, saya bilang dia punya benjolan tuh sudah semakin kurang, saya bilang, sebab saya waktu 2 hari lepas saya bilang saya ada mendoakan, saya imani bahwa saya mau Tuhan telah pulihkan anak saya, syukur, saya bilang. Lepas tu means itu juga membuatkan, yang saya percaya itu juga membuatkan para ibu yang di luar sana pasti akan yang macam yang, oh ya, kenapa pula anak Mama Ovel boleh sehat, kenapa anak saya tidak boleh sehat, kenapa saya tidak mengandalkan Tuhan, kenapa saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Maybe ada mama yang cakap ya macam tu, tapi dengan apa yang berlaku di dalam hidup saya, dan termasuk sekali dengan Ovel beli jalan dia punya hidup tu yang turun naik, memang tiada yang enak-enak, orang bilang memang tiada. Memang jalan waktu yang dia menjalani kesulitan selama dia punya terapi, memang sangat struggle dia, di mana saya nampak dia kondisi dia sangat lemah, di mana saya nampak dia okey dan kebesokan dia itu tidak okey. Memang saya sebagai manusia biasa, memang kadang saya juga ada yang menyalahkan Tuhan, tapi puji Tuhan, saya minta Tuhan campur tangan, Tuhan senantiasa ada di dalam hidup saya. Saya juga mengatakan seperti ini, Tuhan, saya tahu dalam kondisi Ovel dia macam ni, saya tahu kok ini juga adalah rencanamu untuk membuatkan saya bisa membuat satu kesaksian. Saya mengimani itu, saya buat satu kesaksian, dan saat ini saya buat satu kesaksian. Dan juga yang paling yang saya sangat bersyukur, dan juga yang dimana saya percaya ada kawan saya di sini 2 orang. Yang first tu saya mendoakan bagi anak dia, tapi sebelum yang saya mendoakan anak dia, tapi saya dengan imani Ovel memang masih lagi dalam keadaan yang sakit. Orang bilang dia tidak terus sangat sakit lah, tapi orang bilang memang yang orang bilang yang macam yang jelah, dia macam orang bilang mungkin ala ini orang ni Mama Ovel ni, dia ni sudahlah anak sakit, lepas tu dia mau kasih doakan pula saya punya anak. Mungkin kalau macam orang punya pemikiran yang orang bilang kan, yang macam yang suka mau judge tu, mungkin dia akan berfikir yang seperti itu. Tapi sebelum saya minta izin untuk mendoakan anak kawan saya, nama anak dia tu Lukman, so jadi saya panggil dia Mama Lukman lah.
Jadi sebelum tuh saya berdoa, saya berdoa seperti ini, Tuhan, kiranya Engkau mengizinkan saya berdoa di mana hati saya sangat macamnya sangat terpanggil untuk mendoakan anak-anak itu. Kau pakai saya, dan biarlah Engkau yang bekerja di mana saya hanya tumpang tangan, dan biarlah kuasamu, mujizatmu yang bekerja. Saya cakap ya macam tu. Itu yang saya punya doa. Sebab anak dia hari itu dia batuk macam saya juga, dia batuk kan tak berhenti juga time tu. Dan kan dia punya demam tu pun yang up dan juga macam Shobel. Selepas saya sudah amin, dan kan saya pergi cakap dengan dia, saya cakap dia macam ni, Mama Lukman, bolehkah saya doakan untuk anak Mama Lukman? Saya cakap ya macam tu. Dia kan agama Muslim, so even pun agama kita tidak sama, saya bilang, tapi kita punya Tuhan tetap satu. Saya cakap dia macam tu. Dia cakap boleh, dia bilang. So kami berdoa. Dalam beberapa jam lepas tu anak dia sehat. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan kita. Dia bekerja memberikan pemulihan, penyembuhan bagi anak itu. Dia dengan waktu yang saya doakan tu, anak dia tidak lagi demam. Sampai dia sekarang ni dia jalankan kemo tu kan. Ini 4 kemo yang dia jalan kemo tu, 4 kemo tu no stop kemo. Dia sangat luar biasa. Tuhan bekerja. Anak dia tidak demam, anak dia tidak yang macam yang lemas-lemas. Memang anak dia sangat luar biasa. Puji Tuhan. Lepas tu lagi yang kedua, ada satu lagi mama. So Mama Esther, dia punya anak pun demam juga macam Shobel. Dia demam. Dia sebab dia punya demam tu yang sedengar yang doktor orang berbicara lah, yang macam yang anak dia ni pun demam yang macam yang tidak pernah turun-turun bah. Lepas tu masalah dia punya yang oksigen dia lagi. So saya pun tidak berapa pasti, tapi waktu tu hati saya pun terpanggil juga untuk mendoakan dia. Dan saya pun saya sebelum saya pergi tu, jadi saya selepas saya minta Tuhan campur tangan, jadi saya minta izin dengan Mama Angel untuk bawa anak dia dalam doa. Dan pada waktu itu anak dia, kami doa sama-sama, di mana saya time tu memang saya tidak tidur lah, tidur pun tidur ayam sebab si Over kan sakit. Saya dengar yang macam yang dia punya demam tu kan yang macam yang kurang-kurang sudah. Puji Tuhan, sampai sekarang anak itu sembuh daripada demam dia. So just batuk-batuk tu macam yang macam yang si mama si Lukman juga pun batuk-batuk selesema, tapi sudah kurang. Bukan saya yang bekerja, tetapi Tuhan yang bekerja. Jadi bagi yang mama-mama yang di luar sana, ataupun siapa saja yang menghadapi situasi yang kehidupan tu sangat-sangat sulit, jangan sama sekali give up, jangan sama sekali putus harapan. Tetap percaya, tetap mengandalkan dia, kerana hanya dia saja yang bisa memulihkan sakit penyakit kita, di mana jika kita benar-benar mau dipulihkan, hanya satu saja: percaya sebelum melihat. Mengimani bahawa yang kita telah dipulihkan, kita telah disembuhkan. Sekarang ini Shobel tidak payah lagi dia tidak payah lagi pakai yang host tu, sebab tadi kan dia batuk tadi kan, sampai yang dia batuk tu yang sampai keluar kahak yang warna kuning tu, dan lagi yang kahak yang warna putih tu.
So dia punya host tuh memang sudah mau tercabut sudah tuh, jadi saya cabut sajalah. Macam so saya cabut, lepas tu saya cakap dengan nurse tu, alah nurse sudah tercabut, saya bilang dia sebab dia saya bilang sebab dia batukan, sebenarnya dia batuk kuat, jadi yang kahak yang warna kuning tu keluar, saya bilang begitu. Itu pun kan sebab syukur, sebab saya tahu Tuhan juga yang bekerja untuk Ovel, dimana sekarang ni Ovel pun sudah tidur dengan nyenyak, dia cuma perlu bergantung dengan oksigen. Actually tadi saya ada try untuk buka dia punya oksigen tu. So memang sudah balance apa yang kita maulah, memang dia sudah balance, tapi dia tetap pakai yang itu oksigen is okay lah. Waktu yang dokter cakap yang dia bilang cuma bagi Sobel minum susu kan, tapi saya curi-curi juga bagi Sobel makan, bukan sebab sebab sangat kesian, saya kesian sebab dia kan sudah yang macam yang dia mau something bah, sebab saya tahu dia punya perangai tu macam mana kan, even dia tidak suka mau bercakap, tapi dia punya point tu memang saya sudah boleh tangkap. Kenapa baby, sebab macam tu, kenapa baby, what happened, apa yang baby mau, baby lapar, dia cakap iya, kau mau makan, iya, apa yang kau mau makan, kau bagi tu mami. Dan kan dia tengok itu YouTube, sebab saya beli data kan yang itu yang tu unlimited. Kalau macam beli macam yang GB itu memang tidak boleh lah, 1 bulan pun memang tidak boleh. Jadi dia kasih nampak yang itu yang makanan Korea tuh, sebab dia kan suka tengok yang makanan Korea yang mie dengan telur. Kamu yang itu, iya, dia bilang. Aduh, sedihnya hati saya. Lepas tu kan saya mengadulah dengan kawan saya yang di sebelah tu, so dia ada bagi saya yang cup Maggi itu kan, jadi saya bagi dia, tapi saya just yang kicap dengan yang dia punya perisa tu saja, tapi itu pun sedikit saja. So waktu dia makan Maggi itu memang half lah, almost finish, dan dia tidak mau. Lepas tu pukul 3 kan, pukul 3 lebih, saya dah bagi dia minum air pun memang dia marah lah. Lepas tu pukul 6 tadi kan saya kasih dia makan nasi, mengamuk dia, sebab yalah mungkin dia lagi masih rasa kenyang, jadi saya bagi dia dalam 5 sudut kah, dia tidak mau, sudah habis, dia bilang kan tidak mau. Dia bilang, kenapa baby kenyang, iya, dia bilang, kau masih kenyang lagi, iya, dia bilang. So excuse me, jadi saya stop, saya bagi dia minum air. Lepas tu pukul 8 tadi tu pun saya ada bagi dia minum susu, itu pun dia pun tidak boleh kasih habis, sebab dia bilang dia sangat kenyang. Jadi saya bersyukur. So sebab pagi tadi juga doktor tu dia bagi tahu, dia bilang kemungkinan si Ovel punya treatment tu akan kena kasih cancel buat sementara waktu, sebab kan lagi dia kena pakai host tu, sebab yang dia punya treatment tu yang tu dia kena kasih pakai topeng, so sangat mengetatkan. Sebab kalau macam dia treatment tu memang dia menangis sebab sangat ketat, jadi memang tidak selesa lah. Jadi doktor memang tidak syorkan dia lah begitu, macam tu. Jadi malam lepas tu bila doktor cakap yang macam tu, dan saya terus berdoalah, sebab Tuhan sebelum biarlah kiranya engkau yang bekerja, berikanlah Ovel dapat treatment besok, di mana saya mengimani setiap sakit penyakit yang Ovel alami saat ini telah dipatahkan dalam nama Yesus. Ovel telah menerima penyembuhan, Ovel telah menerima pemulihan, di mana hidup dia seperti pohon yang ditebang dan mengeluarkan tunas yang baru, dan juga menjadi sebuah pohon yang bertumbuh dengan kukuh dan juga utuh, dan juga mengeluarkan buah yang begitu banyak. Dan juga saya mengimani begitulah juga dengan Ovel, di mana tubuhnya yang lama telah dipatahkan dan dia menerima tubuh yang baru dengan penuh urapan. Saya cakap diam-diam tu, saya imani itu. Saya tidak pernah non-stop untuk berdoa doa yang sama, sebab bila kita sebab apa yang kita doakan, kita imani Tuhan sedang melihat sejauh mana
kita percaya, sejauh mana kita mengimani bahwa anak kita itu telah sembuh. Saya juga percaya bahwa Ovel akan sembuh, dan juga saya akan buat satu kesaksian lagi di dalam dia punya pemulihan, bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan kami akan dapat berita nanti, kami akan dapat result 4 bulan 9, untuk mau scan untuk yang bahagian kepala dia. Even pun saya tidak dapat melihat ke hujung apa dia punya future, itu berita baik ataupun sebaliknya, tetapi saya tidak peduli itu semua. Yang saya percaya, saya imani, anak ini telah disembuhkan, anak ini telah dibeli, anak ini telah dipulihkan dalam nama Yesus. Dan saya tidak pernah terpikir bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Saya mengatakan anak ini telah dipulihkan. Jadi di sini Ovel masih lagi menjalani terapi. Dia masih lagi ada 14 kali untuk menjalani treatment. Saya di sini untuk men-sharekan, untuk membuat kesaksian ini adalah untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya, terutama sekali Ovel, di mana juga Tuhan juga pakai saya, di mana Dia memberikan saya satu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi kamu boleh share video ini, mana tahu ada hamba-hamba Tuhan atau di luar sana yang lost hope, yang tidak punya harapan. Apabila mereka melihat video ini, mereka dikuatkan dan tetap terus percaya dalam nama Yesus bahwa mereka telah dipulihkan. Ingat, tanpa iman kita tidak akan dipulihkan. Tetap terus percaya dan juga percaya. Percaya sebelum melihat keajaiban berlaku di dalam hidup kita. Dan tetap juga senantiasa membaca firman Tuhan. Even though pun kita tidak bisa mengerti, tetapi kita bisa mengingati apa yang firman itu mengatakan dan juga menguatkan kita. Mungkin sampai di sini sejak saya punya kesaksian. So saya apa yang saya minta di sini, kita doakan supaya Ovel tetap terus kuat, tetap terus bersemangat, dan juga tetap terus percaya di dalam Tuhan. Dia telah dipulihkan, dan saya pasti akan buat lagi satu kesaksian di mana nanti saya ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan tuh di dalam kehidupan anak saya. Dan juga saya juga mengalami itu, sebab saya yang jaga dia. Jadi waktu dia sakit, saya pun terasa ikut sakit, sebab saya yang jaga dia. Macam mana saya lihat dia dalam kesakitan, dia dalam kesedihan, kesusahan. Memang itu saya yang alami, dan juga melihat dia punya kondisi. Jadi so sampai di sini saja. So terima kasih bagi kamu yang sudi menonton. It's okay, kamu boleh share. So tetap terus berdoa untuk Ovel, and Tuhan itu baik. Dan juga tidak lupa juga, di mana saya mau kamu semua yang tengok video ini, mari kita sama-sama mendoakan bagi pasien, terutama sekali bagi anak-anak yang di sini kebanyakan yang mengalami kanser darah, kanser mata, banyak. So yang itu tuh di mana saya mau kita doakan bagi mereka, supaya mereka dikuatkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Even though pun mereka bukan seiman dengan kita, tetapi kita sebagai orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan, di mana kita juga bisa mendoakan bagi mereka. So terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat malam.